Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada jemaat GKRI Peniel yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Mari kita memasuki ibadah yang penuh sukacita ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita hanya ada di pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan segenap isinya, yang telah begitu setia memelihara umat tebusannya yang mau percaya kepadanya. Turunlah atas seluruh jemaat GKRI Peniel dalam ibadah ini sukacita, damai sejahtera, dan kuat kuasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Singer apa kabar hari ini? Luar biasa. Pemusik apa kabar hari ini? Haleluya, luar biasa ya kita semua. Saat ini mari Bapak Ibu siapkan hati kita, mari kita tinggalkan aktivitas kita sejenak. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji namanya, kita mau menyembah Dia, kita mau mengucap syukur karena hingga pada hari ini kita masih bisa bersama dengan keluarga kita beribadah bersama dalam keadaan yang sehat karena semua penyertaan Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah kita, aku mau mengajak Bapak Ibu semua kita untuk menyanyikan satu buah lagu ini. Mungkin banyak yang ngerasa asing dengan lagu ini, dan mungkin ada juga yang sudah pernah dengar. Mari kita belajar bersama-sama untuk yang baru pertama kali dengar. Dan lirik ini mengatakan bahwa aku percaya padamu Tuhan, aku serahkan segala hidupku, pergumulanku ke dalam rencanamu. Mari kita percaya sama Tuhan. Dalam segala situasi Dia selalu menyertai kita. Mari kita angkat pujian dari awal, kita katakan. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I want to walk with you. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence,
Ya Tuhan, kami percaya padamu. Kami percaya Tuhan bahwa kejadian dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau bukan merencanakan yang buruk, tapi Engkau merencanakan yang baik untuk kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Pada hari ini Tuhan Yesus, Kau yang tutup bungkus kami, Kau yang urapi setiap kami, Kau yang kuduskan dan layakkan setiap kami, agar saat ini Tuhan kami layak Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga ibadah ini, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin menghancurkan ibadah ini, kami bersatu hati menolaknya hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, saat ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi namanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau katakan ku kan bangkit. Sambil kita bertepuk tangan boleh ya Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarkan. Dengarlah panggilannya, untuk genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sekali lagi. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah apa? Raja, amin. Mari kita akan puja dari awal. Kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari sama-sama katakan, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus
Bapak Ibu silakan untuk dipersilakan untuk duduk kembali. Atur kembali napasnya. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau berdoa untuk pengakuan dosa kita. Mari kita ambil sikap doa dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini. Tidak henti-hentinya ya Tuhan, kami melakukan dosa dan tidak henti-hentinya pula kami memohon ampun Tuhan kepadamu. Ya Bapa, kami mohon ampun kalau sebagai anak kami sering melawan terhadap orang tua kami. Kami tidak patuh terhadap perkataan orang tua kami. Dan sebagai orang tua kami mungkin juga bersikap dan berkata-kata yang menyakiti hati anak-anak kami. Kami mohon ampun Tuhan saat ini di hadapan-Mu. Tuhan, kami sebagai sesama juga kami mohon ampun kalau kami kurang peduli, kami kurang care Tuhan. Kami hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami tahu Tuhan apa yang dibutuhkan oleh sesama kami, tapi kami tidak berusaha untuk membantunya ya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan kalau ketika kami disakiti, kami memilih untuk menyimpan rasa sakit itu, menyimpan dendam itu Tuhan. Dan akhirnya menjadi kepahitan di dalam diri kami. Kami mohon ampun Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa segala dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala pelanggaran yang kami lakukan, bahkan sebelum kami melakukannya Engkau pun tahu. Oleh karena itu Tuhan, tolong ajar kami, mampukan kami, agar kami bisa lebih sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup takut akan Engkau, hidup mengasihi sesama kami, hidup menjadi anak yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, sekalipun itu sulit, tapi tolong ajar kami untuk terus berjuang Tuhan, melawan kedagingan kami. Kami tahu kami harus terus jatuh bangun, tapi biarlah kami tidak menyerah Tuhan kepada dosa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu di kayu salib. Kau menebus kami. Kau melayakkan kami yang tadinya kami tidak layak menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu selalu terbuka untuk kami. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami bebal dengan pikiran kami. Biarlah Tuhan, kami mau dibentuk dan diajar semakin seturut dan serupa dengan kehendak-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami bawa dan kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 10 ayat 43, demikian firman Tuhan. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Sebagai respon dari berita pengampunan dosa yang telah kita dengar, mari Bapak Ibu kita angkat pujian yang mengatakan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mari kita angkat pujian ini. Dan mari kita imani bersama-sama dan juga lakukan bersama dalam hidup kita sehari-hari. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni.
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita naikkan lagu ini, kita nyanyikan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita, dan persembahan nantinya juga bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada running text Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan sambil persembahan akan kita jalankan, mari kita angkat pujian yang mengatakan, betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu,
untuk persembahan kita. Mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau yang boleh berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh semakin dipakai untuk memperluas pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati juga setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Kau yang berikan hikmat takut akan Engkau dalam mengelolanya. Berkati juga ya Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, kiranya Kau yang boleh berkati dalam setiap apapun yang dilakukan, dalam setiap apapun yang dikerjakan, Kau yang berkati semakin berkali lipat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, kiranya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, Engkau mendidik dan mengenalku. Kau tahu kalau ku duduk dan berdiri, Kau mengerti pikiranku dari jauh. Kau periksaku kalau ku jalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi ya Tuhan. Sebab sebelum ku berkata, Engkau telah tahu ya Tuhan. Dari belakang dan depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Betapa ajaib bagiku pengetahuan ini, dan betapa tinggi Tuhan, tidak dapat ku mencapainya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, betapa besar jumlahnya, itu lebih banyak dari pasir. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, dan terlalu tinggi Tuhan, tidak dapat ku mencapainya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, betapa besar jumlahnya, itu lebih banyak dari pasir. Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Pujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sabto Suharno. Mari siapkan hati kita, mari
siapkan telinga kita siapkan pikiran kita, agar mau dibentuk dan mau diajar oleh kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sabto Suharno. Dan sambil kita akan menyambut berita kebenaran firman Tuhan, aku mau ngajak Bapak Ibu semua, kita mau menaikkan satu buah pujian ini yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat pujian dari awal. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Di saat badai menerpa, saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Kami tak akan goyah Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari
sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat GKRI Peniel yang saya kasihi, mari kita teduhkan hati kita. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat juga syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Kalau di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi selama ini, kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan memperkenan kami untuk berlaku ibadah bersama keluarga kami, sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan terus melawat dan memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur di tengah-tengah ibadah ini kami akan mendengar sabda Allah. Kami akan mendengar suara Allah sendiri yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Dan biarlah urapan dari Allah sendiri yang menopang penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain. Supaya setiap jemaat-Mu terberkati hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya sumber kebenaran itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali dipersekutukan dan diperkenan oleh Tuhan untuk beribadah pagi hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 2 izinkan saya mengulang membacanya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan di kitab Ayub ini, saya memberikan tema, aku tahu maka aku percaya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa atau mungkin terasa 1,5 tahun kita bersama-sama menghadapi pandemi. Dan kita harus beribadah secara online atau secara virtual dari rumah kita masing-masing. Selama 1,5 tahun kita pun juga harus menghadapi pandemi dengan segala dampaknya. Di jemaat kami ada orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Ada yang omset bisnisnya turun sampai 60%. Dan banyak lagi hal-hal yang menyesakkan dan menyedihkan akibat dampak dari pandemi ini. Dan kemarin pemerintah kembali memperpanjang PPKM sampai tanggal 16 Agustus besok. Dan itu cukup menyesakkan, apalagi bagi orang-orang yang penghasilannya dari kerjanya hari lepas ke hari. Saya tidak tahu apakah jemaat GKRI Peniel juga mengalami akibat dampak pandemi ini. Saya tidak tahu apakah saudara merasa sesak hidup saudara, merasa gundah gulana hidup saudara, merasa frustrasi bahkan. Banyak pasangan-pasangan muda yang akhirnya meng-cancel pernikahannya setahun yang lalu. Bahkan tahun ini pun mereka belum berani mencanangkan rencana pernikahan. Pending atau cancel sebuah acara-acara atau hajatan besar harus dilakukan. Dan pandemi ini, virus COVID-19 sungguh merubah banyak pola dan cara hidup saudara dan pola dan cara hidup saya.
Dan itu juga berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saudara sedih, saudara frustrasi, saudara galau, saudara gelisah, saudara menderita. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita belajar pada sosok yang bernama Ayub. Dengan imannya di ayat 2 dari pasal 42 tadi dia mengatakan, aku tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu ya Allah yang gagal. Kalau saya mendengar statement dari Ayub ini setelah hidupnya dipulihkan, maka menurut saya maknanya kurang berarti bagi saya. Sekali lagi, kalau ini diungkapkan oleh Ayub setelah dia dipulihkan dari penderitaan, maka tidak terlalu berbunyi dan bermakna dalam ungkapan ini. Tetapi justru Ayub mengatakan, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal ketika Ayub masih dalam puncak penderitaannya. Dan menurut riset saya pribadi, Ayub adalah orang yang paling menderita di muka bumi. Saudara mau tahu penderitaan Ayub? Saya mencoba membandingkan orang-orang yang pernah merasa sedih, yang merasa kehilangan, yang merasa ditinggalkan, merasa dikhianati. Ketika saya coba compare dengan kehidupan Ayub, maka Ayub masih menduduki ranking pertama sebagai manusia yang sangat-sangat menderita. Izinkan saya menjelaskan betapa menderitanya Ayub. Ayub sebenarnya adalah orang yang cukup kaya, atau boleh saya katakan sangat kaya. Kekayaannya berlimpah. Domba, lembu, kambing, dan ternaknya begitu banyak. Simbol kekayaan itu waktu itu disimbolkan dengan kambing dan domba dan lembu. Kalau sekarang mungkin simbol kekayaan adalah rumah mewah, mobil mewah. Mungkin orang-orang di Karawaci ini termasuk orang-orang yang kaya. Dan simbol kekayaan itu semua ada dan dimiliki oleh Ayub. Bukan hanya itu, dia mempunyai istri yang cantik, mempunyai 10 anak yang luar biasa. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saya membayangkan kalau Ayub hidup di zaman sekarang, dia adalah seorang pengusaha sukses dan sahamnya ada di berbagai perusahaan-perusahaan multinasional. Dan dia punya keluarga yang harmonis, yang ideal. Keluarga cemara kalau boleh saya katakan. Dan bukan hanya itu, di pasal 1 Allah sendiri, Alkitab sendiri memberi label kepada Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh dan hidup benar di hadapan Allah. Tetapi suatu kali musibah itu datang beruntun. Bahkan hanya hitungan jam, ya, tidak sampai lebih dari 2 hari, Ayub mengalami musibah yang bertubi-tubi. Suatu kali bujangnya atau pelayannya datang dan memberi laporan bahwa segala ternak, segala kekayaan Ayub ludes dirampok oleh suku bangsa lain. Dan si bujang ini memberikan laporan, yang tertinggal hanyalah aku, saya hambamu ini. Ayub sedih, Ayub stres karena kekayaannya habis seketika. Belum lagi laporan itu selesai dengan baik, datang bujang yang berikutnya memberikan laporan. Anak-anak Ayub sedang melakukan jamuan makan. Kalau sekarang mungkin di sebuah restoran mewah di daerah Karawaci ini. Mungkin kalau Ayub tinggal di Karawaci. Tiba-tiba tempat mereka mengadakan jamuan makan itu ambruk. Dan semua anak-anak Ayub tewas. Dan yang tertinggal adalah bujang yang memberikan laporan kepada Ayub. Kekayaan sirna. Anak-anak hilang dalam sesaat dan bersama-sama. Kita melihat anak kita sakit aja kita sudah sedih kalau kita orang tua yang baik. Apalagi kalau sampai anak kita meninggal.
kita pasti berduka sangat dalam. Tapi Ayub bukan hanya anaknya sakit, bukan hanya anaknya meninggal satu, tetapi 10 anaknya meninggal dengan cara tertimpa bangunan ketika mereka sedang mengadakan jamuan makan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biasanya bagi seorang suami, halo suami-suami yang ada di sini, kita kalau sedang ada masalah di pekerjaan, di usaha kita, maka satu-satunya ketika kita pulang ke rumah, kita membutuhkan senyuman dari sang istri tercinta. Benar? Kalau kita sedang ada dalam tekanan, dimarahi atasan, sedang ada masalah di kantor, di perusahaan kita, dimanapun kita melakukan ikhtiar usaha kita, ada masalah, pengennya kalau pulang disambut dengan senyuman penuh kasih dari istri tercinta. Dibuatkan kopi, digorengkan pisang goreng, dipijit, itu harapan suami, dan itu wajar. Dan istri yang baik ketika melihat suaminya sedang gundah gulana, sedang tertekan, sedang kelihatan ada masalah, istri yang baik harusnya mendukung dan menepuk pundaknya. Sabar ya Bi ya, sabar. Ini sambil tak buatin kopi, tak pijit ya Bi. Aku tetap di sampingmu Bi. Itu istri yang baik. Aku tetap mendukungmu Bi. Tetap semangat, Tuhan pasti akan pulihkan kondisi kita. Itu istri yang baik. Halo istri-istri di GKRI Peniel, adakah saudara istri yang baik? Atau istri yang mau enaknya? Kalau suaminya lagi senang, kasih ini kasih itu, wah kamu suami yang baik. Tetapi kalau suaminya lagi ada masalah, cemberut, malah dimarahin. Ala pipi, hidup udah susah, kamu datang manyun, ya. Jangankan kopi ya, senyuman ramah pun gak ada. Tetapi saya yakin istri-istri di GKRI Peniel adalah istri-istri yang baik yang mendukung suaminya. Amin. Saudaraku, itu tidak terjadi pada Ayub. Istrinya di pasal 2 ayat 9 dan 10 malah mengatakan, lebih baik kamu mengutuki Allahmu dan setelah itu kamu mati aja. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita menjadi Ayub. Kalau saya menjadi Ayub, memang lebih baik saya mati. Sudah menderita, kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak, sedang berduka dalam. Istri datang justru tidak menopang. Istri datang justru tidak memberikan dukungan. Tapi justru menyuruh dia mengutuki Allahnya. Dan malah mengharapkan kematiannya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, ini adalah manusia yang sangat-sangat menderita. Bahkan penderitaannya komplit. Kalau kita mendapat nasi goreng komplit spesial, senang kita. Ini penderitaan komplit. Spesial penderitaannya. Saya nggak tahan kalau saya menjadi Ayub. Siapa orang yang tahan seperti itu? Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang membuat saya semakin terpesona dengan pribadi Ayub ini adalah ketika semuanya hilang dari hidupnya, dia menderita. Bahkan sekujur badannya dipenuhi oleh borok. Dan kalau digaruk itu bukan sekedar digaruk dengan tangan, pakai beling, pakai pecahan-pecahan benda-benda tajam untuk menggaruk boroknya saking gatalnya. Dan itu semakin menimbulkan luka, semakin infeksi, semakin bernanah, dan sekujur tubuhnya penuh luka seperti itu. Tetapi yang membuat saya kagum dan saya belajar dan terberkati ketika saya membaca sosok dan karakter dari Ayub. Saudara, mari kita lihat di Ayub pasal 1. Ini adalah respon pertama ketika Ayub mengalami penderitaan. Ayub pasal 1 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini benar-benar manusia luar biasa.
Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, dia tidak kehilangan imannya, dia tidak kehilangan pengharapannya kepada Allah yang dia yakini sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ayub adalah contoh paling tepat saat-saat kita menghadapi penderitaan, termasuk penderitaan yang paling menyesakan dan paling membuat kita frustrasi. Penderitaan kita mungkin belum sekali berayub, tetapi hari ini, pagi ini, mari kita belajar bahwa Ayub yang menderita sedemikian rupa sujud menyembah dan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pertanyaan kritisnya adalah, apa rahasia Ayub bisa punya iman yang begitu teguh, begitu kuat, begitu kokoh? Apa yang membuat Ayub punya penyerahan dan pengandalan pada Tuhan yang begitu rupa? Mari kita kembali ke ayat 42, Bapak Ibu. Ini adalah resep yang luar biasa yang dicontohkan oleh Ayub. Di pasal 42 ayat yang kedua, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mempunyai dasar iman yang teguh. Dia punya iman yang kokoh karena dibangun atas dasar aku tahu. Iman yang benar, iman yang kuat itu harus didasari, dibangun atas dasar pengetahuan yang benar tentang siapa Allah. Dan Ayub mempunyai resep itu. Dia kuat, dia tangguh karena dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia beriman. Aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tahu Allahnya sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi iman yang benar harus diawali dengan pengetahuan yang benar akan Allah. Dan pengetahuan yang benar itu akan menuntun kita untuk mempunyai rasa percaya yang benar, rasa percaya yang kuat dan tidak tergoyahkan. Jadi iman yang benar itu yang pertama harus tahu. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh, setuju kepada apa yang ada pada pihak Allah, apa yang ada dalam pribadi Allah. Kita harus percaya sungguh bahwa Allah kita adalah Allah kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang akan menopang umatnya, Allah yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, dan Allah yang tidak pernah gagal untuk memberikan jalan keluar bagi saudara dan bagi saya yang mau percaya kepada Dia. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, iman yang benar harus dibangun atas dasar aku tahu. Dan pengetahuan yang benar itu akan menuntun kita lepas kesadaran untuk semakin percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah? Ya belajar tentang Allah. Gimana caranya, Pak? Baca Alkitab. Ikuti PA-PA yang ada di gereja. Ikuti sekolah-sekolah bina aktivis yang ada, yang disediakan di program oleh gereja. Ikuti ibadah dengan tekun. Dan jalani kehidupan dengan hati yang terbuka pada karya Allah. Dengan begitu kita akan semakin tahu siapa Allah kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan iman seperti lompatan dalam gelap yang kita tidak tahu. Yang penting aku percaya wis. Ya opungku Kristen ya aku Kristen. Ya papa mamaku orang percaya ya aku pasti orang percaya. Iman yang benar harus dibangun oleh rasa tahu yang benar tentang Allah. Kita harus terus menggali Alkitab, baca buku tentang Tuhan yang baik, buku-buku rohani yang berkualitas, khotbah-khotbah dari hamba Tuhan. Saudara dengarkan sungguh-sungguh, nikmati ibadah dan khotbah itu dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita memasang telinga baik-baik ketika ada sinetron, ya, Ikatan Cinta, wah nggak mau absen, ya. Tapi khotbah 30 menit aja udah ngantuk, menguapnya udah berkali-kali. Saudara, bagaimana kita bisa tahu tentang Allah dengan benar kalau membaca Alkitab aja kita malas? Kita harus rajin membaca Alkitab yang sudah disediakan oleh Allah. Baca, gali pengetahuan tentang Allah melalui Alkitab.
lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Berusaha semakin tahu siapa Allahmu, siapa juru selamatmu, siapa penebusmu. Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi iman harus dibangun atas dasar pengetahuan yang benar. Dan kemudian pengetahuan akan semakin menambah, kita semakin percaya. Oh iya benar ya. Kata orang, ya Yesus itu penebus. Sekarang aku mengalami bahwa hidupku sudah ditebus oleh Kristus. Dan yang ketiga, iman yang benar itu harus disertai dengan pengandalan kepada Tuhan. Baik untuk kehidupan kita selama di muka bumi ini maupun kehidupan nanti di dalam kekekalan di sorga. Kita harus dan hanya mengandalkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menjamin hidup kita, baik selama di dunia ini maupun nanti di kekekalan di sorga. Kita harus mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang diyakini, yang dilakukan oleh Ayub. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu, tentang iman yang benar ini. Kalau saudara sakit, kemudian saudara ingin berobat ke dokter, pasti kita perlu referensi dokter mana yang bagus. Kita pasti cari tahu dokter mana yang punya kompetensi yang bagus. Kita gali pengetahuan tentang dokter itu, lulusannya dari mana, sudah praktek berapa tahun, ya. Terus kita juga mencari referensi dari teman-teman kita yang pernah berobat ke dokter itu. Ya, kemudian mereka memberikan referensi, oh bagus, bertangan dingin, dia ngobatinya bagus, diagnosanya akurat, memberi obatnya tepat. Kita gali pengetahuan tentang dokter itu. Tetapi saat kita sakit, sekali lagi, kita dengan mengetahui bahwa ada dokter hebat di Karawaci ini, sembuh kita. Sekedar tahu bahwa ada dokter hebat, referensinya sudah banyak, kita sekedar tahu. Sembuh kita? Tidak Bapak Ibu. Kita belum sembuh. Sekedar kita tahu ada dokter hebat di Karawaci ini, ada dokter yang bertangan dingin di Karawaci ini, tapi kita sekedar tahu, kita belum merasakan apa-apa dan pasti belum sembuh. Yang kedua yang harus kita ambil langkah adalah setuju. Oh iya, aku setuju. Dokter itu memang bertangan dingin. Temanku kemarin juga bilang begitu. Oh tetanggaku kemarin juga bilang begitu. Oh jemaat yang lain juga bilang begitu. Dokter ini memang bagus, bertangan dingin. Setuju aku. Tahu dan setuju menyembuhkan kita? Halo? Tahu dan setuju menyembuhkan kita apa enggak? Belum Bapak Ibu. Benar, belum. Kapan kita akan menerima kesembuhan? Ya, kita tahu, kita setuju, dan kita melangkah keluar rumah menuju tempat praktek atau rumah sakit di mana dokter itu berpraktek, kemudian menjalani diagnosa yang dilakukan oleh dokter itu, membeli resep yang diberikan oleh dokter itu, dan meminum obat dari dokter itu. Baru kita akan mengalami tangan dingin dari dokter itu, dan kita bisa sembuh. Jadi itu contoh sederhana tentang bagaimana kita harus memiliki iman yang benar, tahu, setuju, dan mengandalkan. Jadi Ayub benar-benar tahu kepada siapa dia beriman. Dia percaya bahwa Allah yang dia imani adalah Allah yang tidak pernah gagal dan bisa melakukan segala perkara, termasuk memulihkan penderitaannya. Dan dia mengandalkan Allah itu. Makanya dia tidak mengandalkan nasihat teman-temannya yang justru jengkelin. Ayub ketemu sahabat-sahabatnya, dinasihati sahabatnya, tapi jatuhnya menghakimi. Seringkali begitu ya, kita sudah curhat, ya malah dihakimi, oh kamu dosa kamu. Ya kamu pasti ada kesalahan tuh, biarin dulu hidupmu. Malah nggak ber-MRT, malah disalah-salahin. Jadi milikilah iman yang benar. Tahu, setuju, dan mengandalkan. Dan yang terakhir yang membuat Ayub kuat dan bertahan dan tetap teguh imannya adalah dia punya sikap yang benar tentang kepemilikan dalam hidupnya. Kekayaan, materi, nama baik, termasuk keluarga, dia punya sikap dan konsep yang benar untuk semua itu. Dia sadar bahwa semua itu adalah miliknya Tuhan. Datang dan berasal bersumber dari Allah. Keluarga yang baik, ya cinta kasih, kekayaan, materi, ketenaran, popularitas, semua
diyakini oleh Ayub bersumber dari Allah. Pasal 1 ayat 20 dan 21. Dia mengatakan dengan baik, teologianya benar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini benar-benar dihidupi dalam kehidupan Ayub, sehingga ketika semuanya hilang, asal dia tidak kehilangan iman pada Allah yang benar, bagi Ayub itu bukan masalah. Dia sempat berduka sih, wong dia sampai mencukur klontos ya kepalanya, kemudian dia tersungkur bersujud dan menyembah Tuhan. Kalau Alkitab memakai kata bersujud, biasanya tradisi orang-orang Israel kuno itu sampai, bahasa Jawanya itu ndeloso, sampai tengkurap dahinya itu mencium tanah. Itu bersujud. Ayub berduka sih, tapi Ayub tidak kehilangan iman. Ayub stres, tapi dia tidak sampai depresi dan kehilangan akal. Ayub sedih sih, tapi dia tidak kehilangan akal sehat dan tidak berbuat celah di hadapan Tuhan. Bohong kalau Ayub nggak sedih. Ayub sedih, Bapak Ibu, sedih banget. Tetapi dalam kesedihannya itu, dia tetap punya pengharapan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Jadi Ayub punya konsep yang benar tentang kepemilikan segala hal yang menempel dalam hidupnya. Ini juga harus menjadi koreksi buat kita. Seringkali kalau kita mengatakan Tuhan Yesus baik, kalau sakit disembuhkan, ya, kalau anak lulus cum laude, kalau prestasi kita makin naik, ya, gajinya tinggi, depositonya makin nambah, ya, bisa beli rumah, ya, bisa menikahi gadis pujaan atau cowok pujaan, wah Tuhan Yesus baik. Kalau dibalik situasinya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, jodoh entah kemana nggak datang-datang, ya, kerja keras tapi penghasilan ya gitu-gitu aja, ya, sakit menaun nggak sembuh-sembuh, masihkah kita mengatakan dengan iman yang benar, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik? Masihkah itu? Ini menjadi pertanyaan refleksi yang dalam bagi saya. Jangan-jangan saya dan saudara mengatakan Allah itu baik ketika ada mujizat. Begitu gak ada mujizat, biasa-biasa aja. Saudara yang terkasih, orang-orang Kristen seperti ini bisa dilihat dari lagu yang dinyanyikan dalam hidupnya. Kalau pas gajinya lagi tanggal muda, gajinya naik, ya, dapat promosi, ya, lagunya pasti dapat ditebak, ya. Di samping Tuhan Yesus baik, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, soraklah haleluya, soraklah. Tapi begitu tanggal tua, tagihan beruntun menghampiri kita, sakit, yang harus bayar SPP anak-anak, harus membayar tagihan yang jatuh tempo, maka dengan muka seperti pepaya ditekuk, manyun, ke gereja pun manyun atau males, ya. Dan lagunya langsung bisa ditebak, ya. Aku berserah dengan air mata bercucuran. Saudaraku, harusnya iman yang benar tidak menggugat apapun yang kita hadapi. Iman yang benar tidak terpengaruh oleh situasi di luar kita. Iman yang benar harusnya membawa kita pada sukacita dan kegembiraan yang unconditional, yang tidak tergantung pada musim dan situasi dalam kehidupan kita. Dan Ayub memiliki iman yang seperti itu. Karena dia tahu, dia setuju, dan dia mengandalkan Tuhan, dan dia punya sikap yang tepat dan benar tentang kepemilikan. Ayub menyadari owner dari segala yang dia miliki adalah Allah. Owner dari segala yang dia punya adalah Allah. Termasuk keluarga saudara itu datangnya dari Allah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita nggak pernah tahu pandemi ini sampai kapan berakhir. Kita nggak pernah tahu kesesakan ini kapan ujungnya dan kapan akan berakhir. Kapan sakit penyakit ini menggerogoti hidup kita. Kita nggak pernah tahu.
Kapan jodoh itu akan Tuhan hadirkan kita nggak pernah tahu. Mungkin ada juga yang bergumul udah belasan tahun, merindukan momongan, merindukan buah cinta di keluarga, tapi belum terjawab. Mungkin saat ini pun belum. Tetapi saya mau katakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Milikilah iman yang benar, tetap berpautlah kepada Allah, berpengharapan kepada Allah. Karena Allah akan bertindak kok. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Allah yang sanggup melakukan bukan hanya satu perkara, tapi segala sesuatu. Termasuk mengangkat bisnismu yang turun omsetnya, termasuk memberikan benih ilahi di dalam rahim dan kandunganmu, termasuk memberikan jodoh bagi engkau yang sedang bergumul akan pasangan hidup. Dia akan menjamin masa depanmu bagi anak-anak yang sedang kuliah atau sekolah. Saya mau katakan, jangan ratapi pandemi ini. Kalau Tuhan kita mengizinkan kita hidup dan bersama-sama dengan generasi anak-anak kita menghadapi dan hidup di dalam pandemi ini, artinya Tuhan punya rencana. Artinya Tuhan juga menyertakan kekuatan dan topangannya menghadapi pandemi ini. Itu keyakinan saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jangan tangisi dan ratapi pandemi. Mari kita tetap berpengharapan kepada Allah. Karena pengharapan itulah yang membuat kita semangat, antusias, dan tetap produktif, kreatif, inovatif menghadapi pandemi ini. Tidak hanya rebahan, gulang-guling di kasur, ya, menggerutu, bosan, gabut, macam-macam, tidak. Tapi benar-benar kita dengan antusias menjalani hari demi hari. Karena ada Allah yang hadir. Dan Allah yang hadir itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah gagal. Amin. Mari kita percaya dengan sungguh kepada Allah ini. Dunia boleh berubah, situasi boleh naik turun, up and down, musim boleh berganti, tetapi kasih dan kuasa Allah tidak pernah berubah dan tidak bisa diganti oleh apapun. Nikmati iman yang benar dan nikmati dampak dari iman yang benar. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kisah Ayub menjadi kisah yang dramatis. Tapi saya senang sekali membaca kisah Ayub karena happy ending. Kalau kita nonton sinetron, nonton film, kalau happy ending seneng ya. Dan benar, kisah Ayub ini happy ending. Berikutnya di ayat-ayat terakhir dari pasal 42, Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan. Mari kita membaca pasal 42 ayat yang ke-10. Ini terakhir Bapak Ibu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Allah kalau sudah bertindak memulihkan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Maka gak salah kalau kita berharap dan percaya kepada Allah yang hebat dan dahsyat ini. Karena kalau dia sudah bertindak dan memulihkan, kita dipulihkan secara paripurna. Amin. Dosamu akan diampuni, sakitmu akan dipulihkan, susahmu akan dihiburkan, kesesakanmu akan diganti dengan kelegaan. Itu janjinya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Allah memulihkan kondisi Ayub. Dan saya terlalu yakin Allah juga akan memulihkan kondisi saya, memulihkan kondisi saudara, kondisi semua kita yang percaya. Dan kalau Tuhan memulihkan, itu pasti double berkatnya, 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Maukah kita percaya sungguh kepada Allah, mengandalkan Dia sungguh-sungguh kepada Allah, dan punya sikap yang benar terhadap segala kepemilikan? Atau kita mau apa aja, ibadah online apaan sih? Ngapain online? Tantangan gereja adalah sekarang ini ibadah itu seperti mall. Semua gereja menawarkan ibadahnya macam-macam, pengkhotbah ya, yang hebat, yang kurang hebat, atau apapun lah namanya. Sekarang jemaat bisa memilih di medsos. Ya, khotbah-khotbah yang paling disenangi bisa pilih. Ini tantangan gereja. Tetapi saya mau katakan, saudara boleh mendengar khotbah berkali-kali, tapi kalau saudara tidak berpaut kepada Allah yang benar, saudara untuk menyenangkan telinga,
saudara tidak akan bertumbuh iman saudara. Pengenalan saudara pada Allah tidak akan bertumbuh. Tetapi benar-benar carilah Allah. Jangan cari berkatnya. Jangan cari mujizatnya, tapi carilah sang pemberi berkat. Jangan cari mujizat semata, tapi carilah dan dapatkan, kenali sang pemberi dan sang pelaku mujizat itu, yaitu Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita miliki iman seperti Ayub. Tahu, percaya, setuju, dan mengandalkan. Dan dibungkus dengan sebuah sikap yang tepat untuk sebuah kepemilikan. Kekayaan, nama baik, keluarga, sadari. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dengan setiap jemaat yang punya iman benar dan pengandalan diri yang benar kepada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati sabda Tuhan yang menegur mungkin, tapi juga sekaligus menghibur, meneguhkan dan mengkoreksi kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami punya iman yang sekedarnya, punya iman yang tidak berdasar dengan kokoh dalam pengetahuan dan kepercayaan yang sungguh dan pengandalan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Rahmati seluruh jemaat GKRI Peniel dengan iman yang benar. Beri mereka kehausan akan Allah. Berikan mereka kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka terus hidup dengan kerinduan seperti ini. Mengenal lebih dalam Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan iman jemaatmu. Khususnya dalam menghadapi pandemi dengan segala dampaknya. Hiburkan, hadir di tengah-tengah mereka, ya Sang Immanuel. Kuatkan mereka dan rahmati mereka dengan sukacita surgawimu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan memberikan kelegaan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami goncangan iman, mengalami kejenuhan dalam bergumul, meminta pertolongan Tuhan. Hiburkan mereka dan kuatkan mereka. Hamba berdoa untuk jemaat yang merindukan pasangan hidup, lapangan pekerjaan, dan buah cinta atau keturunan momongan. Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami berseru, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan Allah yang mendengar adalah Tuhan Allah yang bertindak buat kami. Berkati majelis, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di GKRI ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, sukacita. Tidak mudah mengembalakan jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Kuatkan mereka, berikan daya kreatifmu kepada majelis dan hamba Tuhan. Sehingga tetap bisa mengembalakan jemaat dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang mengatasi pandemi ini. Sudah banyak ikhtiar dan usaha dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya. Ajari kami untuk mendukung mereka, ikut andil membantu pemerintah dengan apa yang kami bisa. Kuatkan pemerintah kami, limpahi pemerintah kami dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan daripada Tuhan. Tidak mudah memerintah di kondisi seperti ini. Kuatkan mereka, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran Menteri Kabinetnya, wakil rakyat kami, baik yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan, limpahi dengan hikmat-Mu, supaya mereka memerintah dengan hati nurani yang bersih, dengan roh yang takut akan Allah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga terus rajut kebinekaan yang ada di negeri kami, supaya kami menjadi bangsa yang beradab, yang menjunjung tinggi toleransi, yang terus menghargai masing-masing hak dan kewajiban kami masing-masing, sehingga kami bertumbuh menjadi bangsa yang kuat karena kebersatuan semua pihak dan elemen masyarakat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan juga terus memberkati. Jadikan sumber berkat di tengah-tengah pandemi ini, supaya gereja-Mu tidak terlena, dininabubukan oleh banyak hal yang memudahkan. Tapi justru pandemi ini boleh menyadarkan gereja-Mu untuk berkiprah lebih nyata. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati GKRI Peniel.
kembang tumbuhkan pelayanan di tempat ini. Jadikan gereja ini gereja yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Tuhan. Dan akhirnya seruan doa kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikanlah ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikanlah ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hari. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
Jemaat GKRI Peniel yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita perilaku ibadah, ingatlah dan sadarlah bahwa Tuhan tetap memanggil dan mengutus saudara. Kembalilah ke rumah tanggamu, kembalilah ke pekerjaanmu, kembalilah ke studimu, kembalilah ke pergaulanmu hari lepas ke sehari. Tetap jadilah terang dan garam dunia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan sekarang angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kuat kuasa dari Allah Bapa yang kekal, persekutuan di dalam penebusan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang maha ajaib, pemulihan, pendampingan, penghiburan jalan keluar dari Allah Roh Kudus ada nyata secara limpah di dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.